Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, kali ini salam berjumpa kembali dalam kalam hikmah dakwah Asimun Mas'ud, di mana pada kesempatan ini ingin menyampaikan sebuah kalam ulama dari Muhammad bin Dauri radhiyallahu an, bahwa beliau pernah mengatakan syaqa iblisu bi khamsati asya. Iblis itu celaka disebabkan oleh 5 perkara. Yang pertama, kata beliau, adalah lam yukirra bidzambi. Iblis karena celaka pertama tidak mengakui akan dosanya. Yang kedua, walam yamdam. Dia juga tidak bersedih, tidak menyesali bahwa dia telah berbuat dosa. Yang ketiga, walam yalum nafsahu. Iblis celaka karena dia tidak mencela dirinya karena berbuat dosa. Walam ya'zam ala taubah. Iblis celaka karena dia juga tidak punya azam, tidak punya keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang sudah dilakukannya. Wa qanata mir rahmatillah, dan dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bin Dauri, seorang ulama, menjelaskan kepada kita kecelakaan iblis itu ya karena 5 perkara ini. Melakukan dosa enggak diakui, melakukan dosa tidak merasa bersedih, tidak merasa menyesal, melakukan dosa tidak menyesali dirinya, tidak mencela dirinya karena telah berbuat dosa. Walam ya'zam, dia juga tidak ada keinginan, tidak ada azam, keinginan ala taubah, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Wa qanata mir rahmatillah, dan dia terputus dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Akankah kita seperti iblis ketika berbuat dosa, tidak mengakuin dosa yang kita lakukan, tidak menyesal, tidak bersedih, tidak mencela diri karena telah melakukan perbuatan dosa, dan tidak ada keinginan untuk bertobat atas dosa-dosa yang sudah terlanjur kita lakukan? Kemudian Muhammad bin Dauri juga beliau menjelaskan wasa'ida adamu bi khamsati asya. Ini perbedaan Adam dan iblis, Nabi Adam dan kita sebagai keturunan Nabiullah Adam alaihissalam ini ada 5 perkara perbedaannya. Sementara wasaida Adam bi khamsati asya, Nabi Adam alaihissalam bahagia itu disebabkan karena 5 perkara pula. Yang pertama, aqarra bidzambi, mengakui kesalahan yang dilakukannya. Ketika mengikuti apa atau rayuan iblis, Nabi Adam kemudian diturunkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ampuni akan dosa-dosanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Nabi Adam alaihissalam, Siti Hawa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Maka kalau kita melakukan satu perbuatan salah atau dosa, ya kita harus mengakui, Rabbana zalamna, ya Tuhan kami telah zalim, telah berbuat dosa. Karena zalimul nafsi adalah perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Wa ilam taghfir lana, jika bila mana engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami. Wa tarhamna, dan tidak merahmati, menyayangi kami. Lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Itulah yang diajarkan Nabiullah Adam alaihissalam, dan kita sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalam harus mengakui perbuatan dosa, wa nadiba alaih, dan harus menyesali, merasa sedih karena kita terlanjur melakukan perbuatan dosa. Kemudian wayalumma nafsah, harus mencela diri. Kenapa diri ini melakukan perbuatan dosa?
Kita harus celah diri kita karena berbuat dosa melalui fisik kita, jasmani kita. Wa asrafa fit taubah, dan bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yaknut mir rahmatillah, dan tidak terputus dari rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang dimiliki oleh Nabiullah Adam alaihissalam dan kita sebagai keturunannya, yaitu harus mau mengakui dosa, harus menyesali perbuatan dosa kita, harus mencela diri kita karena telah melakukan dosa, bersegera bertaubat, dan tidak terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan kondisi kita sekarang ini? Semuanya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya yang mencatat amal baik buruk kita, dan yang ketiga yang tahu perilaku pribadi kita, bukan orang lain, kita sendiri. Orang lain kadang melihat casing kita, luarnya kita sebagai orang yang baik-baik, tapi dalam hati kita, dalam diri kita, kita harus menyadari begitu banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan selama ini. Itu yang paling utama yang harus kita sadari, bukan menampilkan apa yang terlihat oleh orang lain sehingga kita berharap orang lain menilai kita ini baik. Tidak, bukan itu harapan Allah dan Rasul-Nya. Kita harus banyak introspeksi dan evaluasi diri. Belum seberapa amal ibadah yang amal soleh yang kita lakukan ini dibanding dengan dosa kesalahan kita. Maka sahabat fillah, yang terbaik buat kita adalah tetaplah meningkatkan iman dan ketakwaan kita pada Allah dan Rasul-Nya. Salah satunya adalah tawadhu, melihat orang lain lebih hebat, lebih baik dibanding diri kita, yang lebih jelek, lebih buruk, lebih banyak dosa dan kesalahan. Sehingga kesadaran akan hal itu, kesombongan akan menjauh dari diri kita, dari pikiran, hati kita, melihat orang lain, sekalipun memang orang itu dalam ibadahnya kurang, tetapi kita husnuzon kepada orang lain, dan kita harus suuzon dengan diri kita. Karena kalau kita banyak merasa yang paling rendah dari orang lain, kita akan senantiasa berpikir positif kepada orang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Kebenaran datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, kesalahan dari saya pribadi mohon kiranya dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.